Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman apoteker puskesmas hebat peserta pelatihan. Perkenalkan, nama saya Andri Fitriansyah. Kali ini kita akan mempelajari tentang edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Mari ikuti materinya. Teman-teman apoteker puskesmas hebat, pada materi ini saya akan menyampaikan isu kesehatan utama yang harus diselesaikan, kemudian upaya pembangunan kesehatan, hasil riset kesehatan dasar, dilanjutkan dengan inovasi pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat rasional, kemudian sasaran gema cermat, dan milestone pelaksanaan gema cermat sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Menteri Kesehatan mengatakan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden dalam pelantikan Kabinet Indonesia Maju 2020-2024, bahwa perhatian pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun mendatang diprioritaskan pada pembangunan sumber daya manusia. Terkait pembangunan sumber daya manusia ini, ada 2 isu kesehatan utama yang menjadi perhatian Kementerian Kesehatan, yaitu masih tingginya angka stunting, angka kematian ibu dan angka kematian balita, serta jaminan kesehatan nasional. Selain itu, tingginya harga obat dan alat kesehatan serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri juga masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Di samping itu, juga tetap dilakukan penguatan pelayanan kesehatan. Dalam upaya pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan melakukan 5 strategi prioritas bidang kesehatan, yaitu eliminasi penyakit tuberkulosis atau TBC, penurunan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal, penurunan dan pencegahan stunting, perluasan cakupan imunisasi, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, yang tujuannya tentunya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Riset Kesehatan Dasar Riskesdas tahun 2013 memperoleh data bahwa 35,2% rumah tangga menyimpan obat. Obat tersebut disimpan dengan berbagai alasan, seperti untuk pengobatan, sebagai obat persediaan, dan obat sisa. Namun, sangat disayangkan, dari 35,2% itu, masih terdapat 27,8% rumah tangga yang menyimpan antibiotik. Jika antibiotik digunakan secara tepat, seharusnya tidak akan ada antibiotik yang tersisa dalam pengobatan, karena antibiotik ini diminum sampai habis. Selain itu, banyak masalah terkait obat yang terjadi di masyarakat, seperti kurangnya informasi tentang obat resep dokter, adanya persepsi tentang obat generik, di mana obat generik ini dipandang sebagai obat yang murahan dan tidak manjur, berbeda dengan obat paten yang dipandang sebagai obat yang paling mujarab. Lalu kepatuhan pasien yang masih rendah dalam hal durasi dan dosis misalnya, yang tentunya dapat menyebabkan efek pengobatan yang tidak optimal. Atas latar belakang itulah Kementerian Kesehatan meluncurkan inovasi pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat rasional, berupa program Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat atau yang disingkat dengan Gema Cermat. Gema Cermat adalah upaya bersama pemerintah dan masyarakat melalui rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan obat secara tepat dan benar. Gema Cermat dicanangkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 13 November 2015 yang bersamaan dengan Hari Kesehatan Nasional pada tahun 2015. Gema Cermat ini kemudian disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0202-Menkes/427 tahun 2015. Gema Cermat ini diluncurkan dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan obat secara benar, lalu meningkatkan kemandirian dan perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan obat secara benar, dan tentunya untuk meningkatnya penggunaan obat yang rasional. Gema Cermat ini memiliki sasaran
lembaga atau organisasi, pada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, instansi lembaga pemerintahan, organisasi profesi kesehatan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan institusi pendidikan. Jadi, seluruh lembaga kemasyarakatan dapat menjadi sasaran dari pelaksanaan Gemah Cermat ini. Berikut ini adalah milestone Gemah Cermat semenjak tahun 2015 hingga tahun 2020. Jika kita lihat dari diagram, semenjak tahun 2014 Gemah Cermat ini sudah mulai dikonsep. Kemudian pada tahun 2015 diadakan rapat koordinasi lintas sektor dengan para stakeholder terkait. Kemudian pada tahun yang sama juga sudah bisa di-launching program Gemah Cermat ini oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor 427 tahun 2015. Pada tahun 2016 dilakukan sosialisasi di 20 kabupaten kota di 18 provinsi sebagai model percontohan. Kemudian pada tahun 2017 dilakukan sosialisasi di 25 kabupaten kota. Pada tahun ini juga dilakukan evaluasi terhadap model percontohan yang telah dilakukan tahun sebelumnya. Tahun 2018 sosialisasi dilanjutkan di 40 kabupaten kota. Mulai dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap output kegiatan. Pada tahun yang sama juga dilakukan optimalisasi Apotheker Agent of Change, di mana 120 Apotheker Agent of Change dikukuhkan menjadi Master Agent of Change. 120 orang ini diambil dari Apotheker Agent of Change yang melakukan edukasi masyarakat secara aktif dan mengirimkan laporan pada tahun 2016 dan pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019, sosialisasi dilanjutkan di 37 kabupaten kota. Kemudian dilakukan juga optimalisasi Apotheker Agent of Change yang dikukuhkan menjadi Master Agent of Change. Sebanyak 100 orang AOC diambil dari apoteker-apoteker yang mendapatkan sosialisasi di tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama, tahun 2019 ini juga sudah kita mulai memfinalisasi tools monitoring dan evaluasi Gemah Cermat. Kemudian pada tahun 2020 yang sedianya kita lakukan juga optimalisasi Agent of Change, akan tetapi dengan masa pandemi seperti saat ini tidak dapat kita lakukan. Sebagai gantinya pada tahun ini dilakukan pelatihan secara virtual yang bertajuk yaitu komunikasi efektif. Kemudian dilakukan juga pembekalan secara virtual di kabupaten kota. Lalu kita mulai sosialisasi tentang pedoman Gemah Cermat berikut monefnya Gemah Cermat tersebut. Diharapkan pada tahun 2020 ini sudah mulai terkumpul data. Setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi Gemah Cermat semenjak tahun 2016, bagaimana sih capaiannya? Dari diagram kita dapat peroleh data bahwa jumlah kabupaten kota tentunya setiap tahun akan meningkat. Pada tahun 2016 banyak 20 kabupaten kota yang kita lakukan sosialisasi. Pada akhir tahun 2019 sudah mencapai 326 kabupaten kota dengan jumlah total AOC sampai dengan tahun 2019 adalah 5.777 orang dan jumlah masyarakat yang diberikan edukasi adalah sebanyak 511.294 orang. Akan tetapi dari 5.777 orang Apotheker Agent of Change yang kita lakukan sosialisasi Gemah Cermat semenjak tahun 2016 hingga tahun 2019, berdasarkan hasil survei terhadap pelaksanaan Gemah Cermat pada Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten Kota, diperoleh data sekitar 35,64% dari AOC Gemah Cermat yang aktif melakukan edukasi ke masyarakat. Sungguh sangat disayangkan, dari 5.777 orang itu hanya sepertiganya yang melakukan secara aktif edukasi kepada masyarakat.
Terima kasih, demikian paparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Indri Mulyani Bunyamin SPAL akan mengajak kalian berdiskusi tentang strategi pelaksanaan Gema Cermat. Yuk kita simak. Baiklah apoteker puskesmas hebat dimanapun berada, kini kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya yaitu tentang strategi pelaksanaan Gema Cermat. Ada 4 strategi pelaksanaan. Yang pertama adalah regulasi dan advokasi, yang kedua adalah edukasi dan pemberdayaan masyarakat, yang ketiga adalah komunikasi dan publikasi, yang keempat adalah optimalisasi peran tenaga kesehatan. Kita bedah satu persatu. Untuk regulasi dan advokasi tentunya kebijakan, peraturan ya sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan regulasi tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan. Di sini kita tekankan bahwa koordinasi lintas sektor dan advokasi di tingkat provinsi, juga kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai dengan RW, RT, dan juga kelompok masyarakat lainnya ini sangat diperlukan untuk percepatan pelaksanaan Gema Cermat sehingga bisa sampai ke lapisan masyarakat. Strategi pelaksanaan yang kedua yaitu edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Kalau kita bicara soal ini maka diperlukan metode atau cara edukasi yang tepat dan efektif. Nah, kita mengenal beberapa cara ya, seperti misalnya interaktif nih dengan CBIA, cara belajar insan aktif yang diinisiasi oleh Profesor Suryawati. Ini paling duluan loh ya. Jadi bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat dengan metode yang terstruktur dan komprehensif. Jadi kita sudah tahu bahwa bagaimana apoteker itu menjadi tutor, menjadi fasilitator ya, bahkan narasumber dalam kegiatan CBIA. Ada tools yang digunakan seperti alat peraga dari obat-obatan OTC ya, yang bisa dijadikan media untuk para masyarakat ini mengenali apa itu obatnya, nama obatnya, kandungannya, apakah obat yang digunakan jika komposisinya sama berarti bisa digunakan gitu walaupun mereknya berbeda, dan lain-lain, sampai dengan diajari bagaimana mengenali keterangan yang ada di brosur obat, bagaimana efek samping obat ya. Jadi interaktif sekali nih metode CBIA, dan ini bisa juga dijadikan sebagai metode yang teman-teman bisa lakukan di puskesmas masing-masing. Nah, kemudian yang kedua bisa juga nih metode edukasi ini dengan seni tari atau lagu. Kita tahu ya, ada lagu tentang Gema Cermat, kemudian seni tari, bagaimana operet itu kemudian menyampaikan pesan-pesan ya edukatif terkait dengan obat ya. Contoh misalnya tema-tema resistensi antibiotik di Jogja tuh pernah ada operetnya ya. Nah, terkait dengan lagu, saya ingat dulu waktu di puskesmas juga bikin lagu nih teman-teman tentang Gema Cermat atau tentang bagaimana kita pentingnya bertanya pada apoteker. Boleh mungkin sedikit ya saya nyanyikan. Lagunya kurang lebih seperti ini. Kau harus tahu obatmu itu tak asal minum, tak asal sembuh. Tanyakan pada apoteker seputar obatmu. Nah, itu dia. Pesannya ya memang harus tanya kepada apoteker. Lanjut ya, kemudian metode berikutnya bisa juga dengan permainan, misalnya permainan ular tangga, yang dimana itu ada pesan-pesan yang di setiap tangga-tangganya itu luar biasa, itu juga sangat menarik ya. Kemudian metode penyuluhan, nah ini yang paling sederhana, yang paling memungkinkan bisa teman-teman lakukan ya, tanpa ada harus misalnya keluar sumber daya yang mahal gitu ya. Kita bisa bermodalkan dengan meluangkan waktu, kemudian berikan penyuluhan, mulai dari misalnya di ruang tunggu pasien. Nah, itu juga efektif untuk dilakukan. Strategi pelaksanaan ketiga yaitu komunikasi dan publikasi. Di sini kita tahu pentingnya peran media untuk memperkenalkan semua yang dilakukan oleh apoteker terkait dengan pelaksanaan Gema Cermat melalui media cetak, misalnya surat kabar,
flyer ya, kemudian buletin. Nah, kemudian juga media elektronik seperti misalnya di televisi, di radio, seperti itu ya. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah media sosial, apalagi sekarang ya medsos sudah bisa diakses sampai ke pelosok negeri. Jadi bisa melalui Facebook, Instagram, Twitter ya. Teman-teman bisa juga misalnya melalui website ya. Luar biasa, ini sangat besar juga imbasnya untuk sosialisasi bagaimana Gema Cermat ini dilakukan oleh apoteker. Dan strategi yang keempat adalah optimalisasi peran tenaga kesehatan. Kita tahu agent of change atau agen-agen perubah untuk program gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat ini terutama apoteker yang memiliki komitmen dan juga kemampuan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat dan tenaga kesehatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan penggunaan obat rasional. Kita tahu ya, banyak sekali kriteria suatu obat itu dikatakan rasional ketika diberikan kepada pasien. Tentunya harus tepat indikasi, tepat pasiennya ya, tepat cara pemberiannya, kemudian juga bahkan tepat harganya ya. Jadi betul-betul dalam Gema Cermat ini kita memberikan dukungan terhadap peningkatan POR untuk masyarakat. Nah, jadi teman-teman, saya ulas kembali bahwa pentingnya regulasi kemudian diiringi dengan upaya-upaya advokasi ya. Kita lihat lagi bahwa regulasi yang sudah dikeluarkan yaitu SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK 0202 Menkes 427 2015 tentang Gema Cermat ini kemudian ditindaklanjuti dengan Perda, Perwali, Perbub dan SK Kadinkes Kabupaten Kota tentang penunjukan AOC. Nah, ini diharapkan sebetulnya turunan dari regulasi ini memperkuat peran dan juga mempertinggi atau memperbesar peluang bagi apoteker untuk berbuat lebih banyak dalam mengedukasi masyarakat. Nah, kegiatan advokasi itu tadi macam-macam ya. Setelah regulasi itu dibuat kemudian diturunkan, maka advokasi ini bisa melalui berbagai cara. Contohnya adalah sosialisasi dan advokasi pada stakeholder dan pencanangan di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ini terlihat ya, upaya ini dari 2014 sampai sekarang ya, ini per 31 Desember 2018 itu sudah mencapai 175 kabupaten kota. Ya, kemudian juga ada upaya melalui rapat koordinasi lintas sektor dengan kementerian atau lembaga, kemudian dengan organisasi profesi di tingkat pusat. Ini harapannya bisa tersosialisasikan, tergerak semuanya. Ya, kemudian juga nih ada sosialisasi pada masyarakat itu di provinsi dan kabupaten kota, terutama pada saat APBN dan juga APBN dekonsentrasi. Ya, dari 2014 sampai sekarang ini terus digalakkan. Dan cara yang lain lagi adalah koordinasi lintas sektor dan advokasi di tingkat provinsi dan kabupaten kota ini, bahkan sampai paling rendah di tingkat RW ini tetap kita lakukan ya. Nah, kita masuk ke dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Kenapa sih harus diedukasi? Tentunya teman-teman apoteker hebat dimanapun berada, masyarakat sekarang ini banyak sekali ya sumber informasi yang bisa mereka dapatkan. Dan yang paling bisa berpengaruh besar terhadap perilaku mereka adalah bagaimana kalau informasi itu tidak tepat. Nah, ini tentunya akan berakibat juga tidak tepatnya penggunaan obat. Nah, sehingga diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemudian pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang, ini ada beberapa ya, yaitu penggunaan obat secara benar, kemudian termasuk cara memilih, memperoleh, menyimpan dan membuang obat secara benar di rumah tangga. Termasuk juga ini penekanan pada penggunaan antibiotik secara bijak. Sehingga diharapkan perilaku di masyarakat bisa berubah lebih baik. Ya, kita tahu bahwa penggunaan antibiotik ini masih sangat-sangat bebas ya di masyarakat. Kita sulit sekali mengendalikan ini, tapi mudah-mudahan dengan menyadarkan mereka sehingga kita mudah untuk mensosialisasikan betapa pentingnya kita mengendalikan penggunaan antibiotik misalnya. Kemudian juga termasuk obat-obat bebas atau OTC dalam swamedikasi dan obat keras atau etikal yang diperoleh melalui resep dokter. Nah, ini juga memang banyak sekali antibiotik misalnya yang dari resep kemudian masyarakat menebus ulang. Nah, ini hati-hati sekali. Atau mereka membeli obat OTC sih gitu ya untuk swamedikasi tetapi malah berlebihan. Dosisnya berlebihan, tidak ditanyakan kepada apoteker sehingga yang obat bebas pun bisa jadi berbahaya ketika memang penggunaan obatnya overdosis.
Nah, disinilah pentingnya prinsip benar ya. Jadi agar penggunaan obatnya rasional maka harus benar sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan, referensi yang tepat dan akurat, bukti ilmiah terkini termasuk informasi pada kemasan obat. Dan ini sangat memerlukan pengawalan dari apoteker ya sebagai drug informer, sebagai pemberi informasi dan edukasi yang secara kewenangannya adalah memang diperlukan untuk asuhan kefarmasian kepada masyarakat. Demikianlah penjelasan saya tentang strategi pelaksanaan Gema Cermat. Mudah-mudahan teman-teman tergerak ya untuk memulai Gema Cermat di tempat masing-masing. Nah, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo apoteker hebat, perkenalkan nama saya Apoteker Yanti. Saat ini akan membawakan materi MI3 dengan judul PIS-PK dan Ruang Lingkup Gema Cermat. Salam apoteker hebat. Ruang lingkup yang ada di Gema Cermat yaitu adanya peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat tentang penggunaan obat secara benar, termasuk cara memilih, memperoleh, menyimpan, dan membuang obat secara benar di rumah tangga. Penggunaan antibiotik secara bijak, masyarakat juga perlu tahu untuk mencegah adanya resistensi antibiotik. Adapun outcome dari Gema Cermat yaitu adanya perubahan perilaku penggunaan obat secara baik dan benar. Obat bebas ataupun OTC dalam swamedikasi dan obat keras etikal yang diperoleh harus melalui resep dokter, terutama untuk pemakaian antibiotik. Masyarakat perlu tahu adanya prinsip benar, yaitu sesuai petunjuk tenaga kesehatan dan referensi yang tepat dan akurat, serta bukti ilmiah terkini termasuk informasi pada kemasan obat. Materi edukasi pemberdayaan masyarakat ada materi inti dan materi tambahan. Untuk materi inti di sini ada tanya 5O dan informasi pada kemasan obat, penggolongan obat ataupun cara memilih obat, dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat, degusibu dan cara penggunaan obat, serta penggunaan obat rasional dalam penggunaan antibiotik bijak. Adapun materi tambahan yaitu bisa penyalahgunaan obat ataupun obat ilegal, penggunaan obat kronis misalnya hipertensi dan diabetes mellitus, serta pemberian tablet tambah darah dan vitamin untuk mencegah adanya stunting. Di dalam PIS-PK ada 12 indikator keluarga sehat, yaitu pertama, keluarga mengikuti KAPI. Yang kedua yaitu ibu bersalin di fasilitas kesehatan. 3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Keempat, bayi diberi ASI eksklusif secara teratur selama 6 bulan. Kelima, pertumbuhan balita dipantau tiap bulan. 6. Penderita TB paru berobat sesuai standar. 7. Penderita hipertensi berobat secara teratur. 8. Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan. 9. Tidak adanya anggota keluarga yang merokok. 10. Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih. 11. Keluarga mempunyai akses ataupun penggunaan jamban sehat. Ke-12, sekeluarga menjadi anggota JKN ataupun ASKES. Peran apoteker dalam PIS-PK tadi itu ada di 5 indikator, yaitu keluarga mengikuti KAPI. Peran apoteker di pengelolaan logistik obat KB karena untuk pelaporan pun sudah masuk di farmasi.
Yang kedua yaitu bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Peran apoteker ada di pengadaan dan penyimpanan vaksin yang baik, serta melaporkan vaksin yang tidak memenuhi syarat dan KIPI ataupun kejadian ikutan pasca imunisasi. Yang ketiga yaitu penderita TBC mendapatkan pengobatan secara teratur. Peran apoteker ada di strategi komprehensif untuk TB. Dibagi 3 tahap, yaitu tahap pertama pencarian kasus. Ini dilakukan bisa secara aktif dan secara pasif. Yang secara pasif, pasien yang datang ke apotek mengalami batuk lebih dari 2 minggu, perlu kita catat, kita laporkan untuk dilaporkan ke fasilitas kesehatan. Apoteker yang ada di puskesmas bisa berkolaborasi dengan apoteker yang ada di apotek. Untuk pencarian kasus secara aktif itu kita bisa melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui apoteker AOC dalam hal penyuluhan ataupun kegiatan lainnya. Tahap yang kedua yaitu treatment ataupun pengobatan. Peran apoteker di manajemen pengelolaan logistik seperti menyediakan obat TB tidak boleh kosong, penyimpanan dan distribusi obat TB, serta pengamatan mutu obat. Adapun peran apoteker di farmasi klinik yaitu bisa pemberian informasi obat TB, konseling obat TB, pengkajian resep TB, kajian interaksi obat, dan monitoring efek samping obat. Pengawasan kepatuhan minum obat dan pemantauan kemajuan pengobatan dan hasil pengobatan TB bisa kita lakukan ketika kita kunjungan rumah ataupun home pharmacy care. Tahap yang ketiga yaitu pencegahan obat TB. Kita bisa melakukan edukasi ke masyarakat dan kunjungan rumah. Indikator yang keempat yaitu penderita hipertensi berobat teratur. Pasien ini mengalami penyakit degeneratif, maka perlu dipantau apakah pasien patuh minum obat, apakah pasien rutin kontrol tensi. Ketika kita kunjungan rumah, banyak hal yang kita temui. Misalnya, bagaimana cara ibu menyimpan obat, bagaimana cara minum obatnya, apakah tensi ibu bisa terkontrol dengan baik. Yang saya temui ketika saya kunjungan rumah, ternyata pasien tadi itu mengalami masalah sampai obat yang sudah edit pun masih diminum. Indikator yang kelima yaitu gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan. Peran apoteker bisa memastikan bahwa obat diminum dengan teratur dan benar. Dukungan keluarga sangat dibutuhkan untuk kesembuhan pasien. Demikianlah materi MI3 dari saya, Apoteker Yanti. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apoteker hebat. Hai para apoteker hebat yang sedang menjalani pelatihan kefarmasian di BPPK Ciloto. Perkenalkan, saya Apoteker Maria yang akan membawakan materi tentang edukasi dan pemberdayaan masyarakat pada segmen kali ini. So, stay tune ya di video ini. Metode edukasi dan pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti acara talk show, di mana acara ini bersifat lebih santai. Para apoteker hadir seperti pada slide di acara pameran kesehatan, memberikan informasi dan edukasi kepada pengunjung pameran. Cara kedua melalui cara penyuluhan, di mana cara ini bersifat satu arah. Teman-teman seperti yang terlihat di slide bisa masuk di posyandu, bisa dimasuk di acara pengajian, di lingkungan sekolah, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat umum atau para pelajar yang sedang mengikuti kegiatan tersebut. Pada slide selanjutnya, metode yang bisa digunakan adalah CBIA, di mana CBIA ini menggunakan pendekatan interaktif atau dua arah. Diupayakan peserta aktif dan dikemas secara menarik.
ada proses belajar mandiri atau self-learning proses, tutor atau fasilitator hanya sebagai pemicu diskusi, narasumber berfungsi menjelaskan hal-hal yang tidak dapat ditemukan jawabannya. Terlihat pada slide, teman-teman berada di tengah-tengah para peserta, memberikan bantuan, memberikan sharing kepada para peserta, dan peserta diharapkan untuk bisa belajar langsung pada apoteker yang hadir pada acara tersebut. Metode ketiga, metode selanjutnya adalah pendekatan interaktif melalui games atau seni. Metode edukasi dalam bentuk permainan, seni seperti operet, komedi situasi, lawak, drama, dan lain-lain. Atau metode lainnya yang menarik bagi masyarakat awam untuk belajar tentang obat. Terlihat pada slide acara operet yang menampilkan tentang pemakaian antibiotik secara tepat. Kemudian ada apoteker yang hadir di sekolah-sekolah dasar, membentuk kelas-kelas kecil, mengajarkan para anak-anak bagaimana mengenal obat secara tepat. Kemudian ada pameran, ada booth Gema Cermat di situ, apotekernya langsung hadir di masyarakat. Kemudian juga pada acara Car Free Day, pada acara-acara santai di hari Minggu, apoteker membuat permainan yang seru seperti permainan ular tangga dan lain-lain, sehingga masyarakat akan merasa sangat senang dengan acara seperti ini. Edukasi masyarakat pun dilakukan di booth Gema Cermat pada acara HKN ke-55 tahun 2019, di mana pada booth ini para apoteker hadir langsung, kemudian berinteraksi dengan para pengunjung menggunakan metode lembar balik, kemudian juga banner, sehingga masyarakat akan bisa langsung bertanya dan mendapatkan pengetahuan dari para apoteker yang sedang bertugas. Pada slide berikutnya, edukasi masyarakat yang dilakukan di booth Gema Cermat ternyata disambut sangat antusias, sehingga masyarakat ini rela antri untuk mendapatkan edukasi di booth tersebut. Juga ada tim Pharma Avenger dari Puskesmas Cakung yang membawakan materi tentang perangi resistensi antimikroba dengan cara yang unik, sehingga para peserta dan pengunjung merasa terhibur, juga mendapatkan informasi yang tepat dari para apoteker yang sedang bertugas. Demikian segmen edukasi dan pemberdayaan masyarakat kali ini dari saya Apoteker Maria. Sampai ketemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Salam apoteker hebat. Assalamualaikum teman-teman apoteker hebat. Perkenalkan, nama saya Apoteker Windy Wikandari. Saya fasilitator materi inti edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Mari ikuti materi kami. Assalamualaikum. Teman-teman apoteker hebat, sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa strategi pelaksanaan Gema Cermat. Yang pertama, strategi regulasi advokasi. Yang kedua, strategi edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, strategi komunikasi dan publikasi. Nah, sekarang kita belajar strategi yang keempat, yakni optimalisasi peran tenaga kesehatan. Optimalisasi peran tenaga kesehatan ini fungsinya adalah untuk merubah masyarakat, baik pengetahuan, sikap, dan perilakunya untuk menggunakan obat secara rasional. Optimalisasi tenaga kesehatan ini kita sebut pembentukan agent of change. Pembentukan agent of change ini utamanya adalah untuk apoteker yang memiliki komitmen dan kemampuan mempengaruhi perilaku maupun sikap masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya dalam penggunaan obat agar rasional. Sampai akhir 2019, Kementerian Kesehatan telah membentuk 5.777 apoteker sebagai agent of change. Apoteker agent of change ini akan membantu mengedukasi masyarakat dan menjadi narasumber Gema Cermat baik di Dinas Kesehatan maupun Ikatan Apoteker Indonesia.
Apoteker Agent of Change ini juga akan membantu membentuk kader-kader Gema Cermat baik dari tenaga kesehatan maupun masyarakat agar dapat membantu melakukan kegiatan edukasi dalam perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat sekitarnya akan penggunaan obat yang rasional. Selain 4 strategi yang kita lakukan, kita juga harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Gema Cermat yang kita kerjakan atau kegiatan yang kita lakukan. Tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan capaian masyarakat yang cerdas dalam menggunakan obat. Selain itu, mendapatkan informasi dan data kemajuan capaian masyarakat cerdas menggunakan obat. Lalu kita juga dapat meningkatkan komitmen dari stakeholder serta memberikan umpan balik bagi kita sebagai pelaksana kegiatan maupun stakeholder. Langkah-langkah pemantauan dan evaluasi yang kita lakukan adalah pertama, melakukan pemantauan, kemudian kedua, melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan, ketiga, mengukur indikator keberhasilan. Nah, pemantauan yang kita lakukan ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan inovasi yang sudah dilakukan, di mana kita lihat bagaimana indikator inputnya. Indikator input itu meliputi bagaimana anggarannya, bagaimana SDM-nya, toolsnya, sarprasnya, bagaimana materinya, apakah sudah terpenuhi atau belum. Kemudian kita juga lihat indikator prosesnya. Indikator proses ini lebih ke apakah ada perubahan regulasi dari hasil advokasi yang pernah dilakukan kepada pemangku kebijakan, apakah sudah melakukan edukasi dan pemberdayaan masyarakat, apakah sudah dilakukan optimalisasi tenaga kesehatan dalam Gema Cermat. Nah, itu beberapa aspek itu adalah indikator proses. Nah, kemudian kita juga bisa melihat indikator outputnya. Indikator output ini seperti berapa jumlah masyarakat yang teredukasi, berapa cakupan wilayahnya, dan jumlah nakes yang teredukasi dan menjadi kader. Yang terakhir adalah kita harus lihat indikator outcome-nya. Indikator outcome ini merupakan dampak dari edukasi yang kita lakukan, seperti apakah ada perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat setelah kita lakukan Gema Cermat. Evaluasi pelaksanaan kegiatan Gema Cermat mencakup pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan umpan balik seperti yang ada pada pedoman pelaksanaan Gema Cermat. Pedoman ini sudah terbit bulan Juli 2020. Jadi kita bisa membaca pedoman itu untuk lebih tahu bagaimana kita harus melakukan pemantauan dan evaluasi. Untuk pelaporan kegiatan Gema Cermat kita laporkan secara berjenjang. Kalau di Jakarta mungkin ada suku dinas kesehatan, kemudian baru ke dinas kesehatan, setelah itu baru ke Kementerian Kesehatan. Setelah itu oleh Kementerian Kesehatan akan dikelola dan dijadikan bahan pembuat kebijakan selanjutnya. Nah, indikator keberhasilan dalam pelaksanaan Gema Cermat ini ada 3 indikator berdasarkan pedoman pelaksanaan Gema Cermat. Yang pertama adalah cakupan wilayah. Cakupan wilayah ini merupakan jangkauan, seberapa luas jangkauan wilayah yang telah diedukasi. Yang kedua, cakupan terbentuknya agent of change. Berapa jumlah yang sudah terbentuk. Yang ketiga, berapa jumlah cakupan masyarakat yang telah diedukasi. Di mana outcome yang dilihat adalah pertama, apakah agent of change Gema Cermat aktif, dan kedua, apakah ada perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat setelah dilakukan edukasi. Nah, semua aspek-aspek ini ada kuesionernya di pedoman Gema Cermat yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan di Juli lalu. Teman-teman apoteker hebat, penggunaan obat yang tidak tepat oleh masyarakat merupakan penyebab penggunaan obat yang tidak rasional, sehingga perlu dilakukan Gema Cermat. Hal ini untuk meningkatkan penggunaan obat secara rasional.
Harapannya kualitas hidup masyarakat akan meningkat dan tercipta Indonesia sehat. Tentunya hal ini memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak, serta peran semua lapisan masyarakat untuk melaksanakan Gema Cermat. Teman-teman apoteker hebat, semoga setelah kita belajar tentang strategi pelaksanaan Gema Cermat, bagaimana pemantauan dan evaluasinya, kita dapat melakukan kegiatan Gema Cermat ini dengan paripurna. Semangat, selamat mengerjakan kegiatan Gema Cermat dan semangat bermanfaat. Hal yang penting dilakukan oleh masyarakat dalam meningkatkan penggunaan obat rasional ini salah satunya adalah dengan penggunaan antibiotik secara bijak. Sangat penting untuk masyarakat agar bisa membuat suatu wilayah di mana pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakatnya bisa menggunakan antibiotik secara bijak, seperti yang sudah dilakukan di Yogyakarta, yakni dengan jaga reksa antibiotik, di mana masyarakat semuanya berkomitmen untuk menggunakan antibiotik secara bijak, dan apotek pun tidak menjual antibiotik tanpa resep dari dokter. Ini pun bisa dilakukan di semua wilayah di Indonesia agar bisa terhindar dari resistensi antibiotik. Semua bersama-sama membentuk masyarakat agar cerdas dan bijak dalam penggunaan antibiotika. Baik teman-teman apoteker hebat, mari bersama kita menciptakan masyarakat cerdas dalam menggunakan obat untuk Indonesia sehat. Dan demikian paparan dari kami, semoga bermanfaat dan menjadi penyemangat untuk teman-teman semua dalam mencerdaskan masyarakat dalam penggunaan obat. Salam apoteker hebat.